Kalau timnas U20 Indonesia berhasil menahan Uni Emirat Arab, lalu harus tumbang tipis dari Irak, sebenarnya ada satu hal besar yang justru mulai terlihat dari skuad Garuda Muda. Racikan Nova Arianto perlahan menunjukkan perkembangan, tetapi di balik hasil positif itu, masih ada kelemahan fatal yang dibongkar sang pelatih. Bukan hanya soal lini pertahanan dan konsentrasi, tetapi juga bagaimana pemain muda Indonesia mengambil keputusan di bawah tekanan. Di sisi lain, kartu merah kontroversial yang menimpa Ula Romeni di Belanda ikut menjadi sorotan setelah seorang pandit memberikan pembelaan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi dan seberapa matang timnas U20 saat ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Perjalanan timnas Indonesia U20 di Thailand mulai memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai kekuatan sekaligus pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dua pertandingan uji coba menghadapi lawan dari kawasan Asia Barat menjadi ujian penting bagi skuad Garuda Muda sebelum mereka memasuki persaingan resmi. Pertandingan pertama menghadirkan Uni Emirat Arab sebagai lawan. Dalam duel yang berlangsung secara tertutup di Thailand pada 21 Agustus 2026, Indonesia mampu menampilkan permainan yang cukup disiplin dan berhasil memaksa UEA mengakhiri pertandingan tanpa gol. Hasil 0-0 tersebut tentu bukan sekadar angka di papan skor. Bagi tim pelatih, kemampuan mempertahankan gawang dari tekanan lawan merupakan sinyal positif bahwa organisasi pertahanan mulai menunjukkan perkembangan. Uni Emirat Arab dikenal memiliki pemain-pemain dengan kemampuan teknik dan fisik yang cukup baik. Karena itu, mampu meredam serangan mereka menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia yang sedang dipersiapkan menghadapi kompetisi dengan tekanan lebih tinggi. Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah kedisiplinan para pemain ketika kehilangan bola. Garuda Muda tidak memberikan ruang terlalu mudah kepada lawan untuk mengembangkan serangan dan berusaha menjaga jarak antar lini agar tetap rapat. Namun, Nova Arianto tentu tidak ingin terlena hanya karena berhasil menahan UEA. Hasil tersebut justru menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah pola permainan yang dibangun mampu bertahan ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Jawabannya kemudian terlihat ketika Indonesia kembali menjalani pertandingan menghadapi Irak U20. Pertandingan ini menjadi ujian yang jauh lebih berat karena Irak mampu memberikan tekanan dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Garuda Muda akhirnya harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 1-2. Kekalahan tersebut memang terasa mengecewakan, tetapi pertandingan seperti inilah yang justru dapat memperlihatkan kelemahan sebuah tim secara lebih nyata. Indonesia tidak hanya diuji dalam membangun serangan, tetapi juga bagaimana menjaga konsentrasi ketika pertandingan memasuki situasi sulit. Beberapa momen memperlihatkan bahwa pemain masih harus meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nova Arianto pun mendapatkan banyak bahan untuk melakukan evaluasi. Pelatih asal Indonesia tersebut tidak ingin kekalahan dijadikan alasan untuk menyalahkan pemain, melainkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum menghadapi pertandingan yang sesungguhnya. Salah satu masalah yang menjadi perhatian adalah konsentrasi. Dalam sepak bola level internasional, kesalahan kecil dapat berubah menjadi peluang besar bagi lawan, terutama ketika terjadi di area pertahanan sendiri. Situasi bola mati juga menjadi bagian yang harus mendapatkan perhatian khusus. Organisasi ketika menghadapi sepak pojok maupun tendangan bebas harus lebih rapi agar pemain tidak kehilangan fokus pada lawan yang masuk ke area berbahaya. Kelemahan semacam ini memang terlihat sederhana, tetapi justru bisa menjadi sangat fatal ketika Indonesia bermain di turnamen resmi. Lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi tidak akan membuang kesempatan apabila mendapatkan celah sekecil apapun. Karena itu, hasil pertandingan melawan Irak seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemain. Garuda Muda harus belajar bahwa kemampuan bertahan selama sebagian besar pertandingan belum cukup apabila konsentrasi hilang hanya dalam beberapa detik. Di sisi lain, terdapat perkembangan positif yang tetap layak diapresiasi. Skuad Indonesia mampu menunjukkan keberanian menghadapi tim-tim Asia Barat tanpa bermain dengan rasa takut. Mental seperti ini sangat penting untuk membangun karakter generasi baru timnas Indonesia. Pemain muda harus terbiasa menghadapi tekanan, duel fisik, tempo tinggi, serta situasi pertandingan yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Rangkaian uji coba di Thailand juga memberikan kesempatan kepada Nova Arianto untuk melihat kualitas pemain secara lebih menyeluruh. Tidak hanya 11 pemain utama, tetapi juga bagaimana pemain pengganti mampu menjaga intensitas permainan ketika diberikan kesempatan. Persaingan internal tersebut justru menjadi bagian penting dalam proses pembentukan skuad.
Setiap pemain harus menunjukkan bahwa dirinya layak mendapatkan kepercayaan ketika kompetisi resmi dimulai. Sementara itu, perkembangan lini pertahanan menjadi salah satu sisi yang cukup menjanjikan. Keberhasilan menahan Uni Emirat Arab tanpa gol menunjukkan bahwa struktur pertahanan Indonesia memiliki fondasi yang bisa dikembangkan lebih jauh. Tetapi konsistensi tetap menjadi kata kunci. Pertahanan yang solid harus mampu tampil selama 90 menit, bukan hanya ketika menghadapi satu pertandingan atau satu jenis lawan. Nova Arianto juga dituntut untuk memperbaiki koordinasi antara lini belakang, gelandang, dan pemain depan. Jarak antar pemain harus tetap terjaga agar lawan tidak mudah menemukan ruang di antara lini. Dari sisi serangan, Indonesia juga membutuhkan ketenangan lebih besar dalam memanfaatkan peluang. Melawan tim kuat, kesempatan yang didapat biasanya tidak banyak sehingga setiap peluang harus diselesaikan dengan keputusan yang tepat. Rangkaian pertandingan ini pada akhirnya bukan sekadar mencari kemenangan. Tujuan utamanya adalah membentuk tim yang benar-benar siap secara teknis, taktis, fisik, dan mental ketika menghadapi pertandingan resmi. Hal tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia akan menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Asia U20. Lawan-lawan yang menunggu tidak akan memberikan ruang dengan mudah dan setiap kesalahan dapat menentukan nasib sebuah tim. Karena itu, waktu persiapan yang tersisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Para pemain perlu memperbaiki komunikasi, meningkatkan fokus, serta memahami tugas masing-masing ketika berada di lapangan. Selain persoalan tim, perhatian juga tertuju kepada Ula Romeni yang mendapatkan kartu merah dalam pertandingan Fortuna Sittard melawan AS Alkmaar. Insiden tersebut terjadi sangat cepat dan langsung menjadi perdebatan karena sang pemain harus meninggalkan lapangan sejak menit-menit awal. Tackle keras yang mengenai tulang kering Mateo Chavez membuat wasit tidak ragu mengeluarkan kartu merah. Meski demikian, sejumlah pandit di Belanda menilai insiden tersebut tidak harus dipandang sebagai tindakan yang lahir dari niat buruk. Perdebatan tersebut justru memberikan pelajaran penting mengenai pengendalian diri seorang pemain. Dalam pertandingan profesional, niat saja tidak cukup. Seorang pemain juga harus mampu mengontrol gerakan tubuh dan memperhitungkan risiko ketika melakukan tackle. Bagi pemain yang diproyeksikan menjadi bagian penting dari sepak bola Indonesia, pengalaman seperti ini harus dijadikan pembelajaran. Kematangan bukan hanya soal kemampuan mencetak gol atau memenangkan duel, tetapi juga bagaimana mengambil keputusan dalam situasi yang penuh tekanan. Jika melihat keseluruhan rangkaian tersebut, Timnas U20 sebenarnya membawa pulang banyak pelajaran dari Thailand. Hasil imbang melawan Uni Emirat Arab menunjukkan potensi, sementara kekalahan dari Irak memperlihatkan bagian-bagian yang masih harus diperbaiki. Tidak ada alasan untuk panik hanya karena satu kekalahan. Justru pertandingan uji coba memang menjadi tempat terbaik untuk menemukan kelemahan sebelum kesalahan tersebut terjadi di kompetisi resmi. Nova Arianto kini memiliki pekerjaan besar untuk memastikan setiap evaluasi benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan di lapangan. Garuda Muda tidak hanya membutuhkan pemain berbakat, tetapi juga tim yang memiliki disiplin, konsentrasi, mental kuat, dan kemampuan beradaptasi. Pada akhirnya, perjalanan Timnas Indonesia U20 menuju kompetisi resmi masih panjang. Kejutan ketika menahan Uni Emirat Arab harus menjadi modal kepercayaan diri, sedangkan kekalahan dari Irak harus menjadi bahan bakar untuk berbenah. Jika seluruh kesalahan mampu diperbaiki dan perkembangan positif terus dipertahankan, Garuda Muda memiliki peluang untuk tampil jauh lebih matang ketika memasuki panggung yang sesungguhnya.